Nah, pas mereka berdua lagi jalan menyusuri hutan bakau di tengah malam itu, tiba-tiba ipar ini dengar sangat jelas ada suara orang yang teriak-teriak dari kejauhan. Tapi anehnya pas waktu ipar ini nanya ke Bang Faiz, "Bang, itu ada yang manggil namamu, Bang." Bang Faiz ini bilang, "Enggak, itu manggil namamu, ipar." Ternyata selama semalaman itu mereka cuma muter-muter di sekeliling pohon bakau yang sempat mereka singgahi untuk tidur tadi malam. Jadi di sekitar lumpur yang ada di bawah akar-akar pohon bakau itu banyak jejak telapak kaki mereka berdua. Jadi mereka balik lagi ke situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ipar yang asalnya dari Riau. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Ipar. Nah, Ipar ini bukan nama samaran teman-teman, ini benar-benar nama asli beliau. Dan sebelum cerita tentang pengalaman Bang Ipar ini, Bang Ipar menyampaikan kepada kami bahwa semua karakter dalam cerita ini tidak perlu disamarkan. Karena kabarnya beberapa orang teman-teman Bang Ipar yang ada dalam cerita ini, mereka ini juga Sobat Kembara. Di mana setiap saat mereka juga sering mendengarkan Kembara Sunyi. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Bang Ipar dan juga teman-temannya semua. Salam kami untuk abang-abang semua. Jadi teman-teman, Ipar ini punya sebuah cerita nyata yang pernah dia alami sendiri dan kejadian itu pada waktu dia kerja di dalam hutan. Dan kejadian ini menimpa Ipar itu benar-benar rasanya itu kayak bertolak belakang dengan logika. Tapi sebelum kita masuk ke inti cerita, kami mau menceritakan dulu secara singkat tentang latar belakang kehidupan Ipar. Jadi supaya teman-teman semua ini lebih ngerti alurnya dan paham kenapa Bang Ipar ini sampai nekat kerja di dalam hutan. Jadi Ipar ini lahir di salah satu pulau yang ada di daerah Riau. Beliau lahir di tahun 1986 dan pada waktu usia Ipar sekitar 9 tahun, tepatnya di tahun 95, keluarganya Ipar ini memutuskan pindah dari pulau itu menuju ke kota Pekanbaru. Dan waktu pindah ke Pekanbaru itu Ipar masih kecil, dia baru naik kelas 3 SD. Dan secara ekonomi, keluarganya waktu itu memang tergolong keluarga yang kurang mampu. Hidup mereka itu benar-benar pas-pasan. Sampai pada akhirnya, waktu pun berjalan dan di tahun 2002, Ipar kemudian lulus SMP. Nah, waktu itu Ipar ini sebenarnya dia kepingin banget lanjut sekolah ke SMA seperti anak-anak yang lain, tapi memang biayanya itu nggak ada. Jadi faktor biaya itu benar-benar jadi kendala utama untuk keluarga Ipar waktu itu. Akhirnya dengan terpaksa, Ipar ini memutuskan untuk berhenti sekolah. Jadi dia nggak melanjutkan ke SMP, dan Ipar di situ mulai cari pekerjaan. Jadi dia kerja apapun waktu itu, ya istilahnya kerja serabutan pun dia jalani. Kadang dia ikut jadi buruh bangunan, yang tugasnya itu
ngaduk-ngaduk semen dan ngangkat-ngangkat batu bata. Kadang juga dia ini mengerjakan pekerjaan kasar yang lain. Pokoknya apapun yang bisa dikerjakan, asalkan itu halal, pasti dia kerjakan. Di situ Ipar berpikir yang penting dia bisa dapat uang untuk bantu perputaran ekonomi di rumah dan juga bisa buat beli beras. Dia sadar betul bahwa kondisi keluarganya waktu itu memang lagi susah. Terus singkatnya di akhir tahun 2003, Ipar memutuskan pulang ke kampung halamannya lagi. Nah, di sana kan dia sudah nggak punya rumah. Jadi dia mikirnya, mungkin di kampungnya dulu ada pekerjaan yang lebih jelas lah, atau yang bisa dia kerjakan rutin setiap hari. Nah, ketika dia kembali ke kampung halamannya itu, dia sementara numpang nginep di rumah adik kandung ibunya. Tapi sayangnya perkiraan dia ini meleset. Kira-kira 2 bulan dia coba tinggal di kampung itu, dia merasa nggak bertahan lama di sana. Nah, kenapa bisa begitu? Karena di kampung ibunya itu atau di kampung halamannya dulu, ini pada umumnya warga desa itu cuma bekerja sebagai petani karet. Dan ada juga yang pergi melaut sebagai nelayan. Dan nggak ada pilihan pekerjaan lain. Jadi di situ Ipar ngelihat ini kayaknya nggak ada perkembangan sama sekali dari segi pendapatan kalau dia tetap memaksakan diri menetap dan kerja di situ. Pendapatan di desa itu rasanya nggak akan cukup untuk menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, akhirnya dengan berat hati, Ipar ini memutuskan kembali lagi ke Kota Pekanbaru. Dia pulang lagi ke sana. Terus masuk di tahun 2004, dia agak lupa bulan pastinya. Seingatnya, entah itu di bulan April atau bulan Mei, suatu hari, Ipar ini nggak sengaja dia ketemu sama salah satu teman lamanya. Singkatnya, ketemulah mereka, terus di situ mereka ngobrol ngalor ngidul lumayan lama. Dan di obrolan itu temennya ini ngasih saran ke Ipar. Jadi temennya ini menyarankan supaya Ipar ikut kerja sama Pak Ciknya. Pak Cik temennya itu. Pak Cik ini sebutan orang sana untuk memanggil paman. Terus di situ Ipar tanya kerjanya apa. Nah temennya ini bilang, Pak Cikku itu kerjanya khusus menebang kayu balak di dalam hutan di wilayah Kabupaten Siak. Nah, temennya juga ngasih tahu kalau waktu itu Pak Ciknya nih memang lagi butuh tambahan tenaga orang. Nah, Pak Cik kurang sekitar 2 atau 3 orang pekerja lagi lah untuk ikut masuk hutan bersama rombongannya. Terus temennya Ipar ini menjelaskan tawaran itu dengan jujur. Dia bilang bahwa pekerjaan nebang kayu balak di dalam hutan itu hasilnya memang jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan gaji kerja jadi buruh bangunan di kota. Uangnya memang lumayan gede dan uangnya itu cepat. Tapi temennya juga jujur soal resikonya ke Ipar. Karena ini adalah penebangan liar, bisa dibilang seperti itu. Jadi resiko kerja menebang pohon di dalam hutan itu juga jauh lebih banyak dan jauh lebih berat tantangannya. Ancamannya juga macam-macam. Nah, penebangan hutan ini rencananya akan dilakukan di dalam hutan siak. Dan hutan siak itu masih rawan sekali. Resikonya bisa berurusan dan ditangkap sama polisi hutan yang mereka rutin berpatroli juga. Atau resiko yang lain, ini bisa diserang dengan binatang buas seperti harimau atau babi hutan yang memang masih banyak habitatnya di sana. Jadi hal ini wajar teman-teman, karena dari sisi adat wilayah di sana, kayu balak ini atau penebangan kayu di sana, jadi kayu-kayu yang mau ditebang itu diyakini sebagai kayu yang tumbuh di tanah adat. Tujuannya ditebang ini untuk pembukaan lahan perkebunan masyarakat setempat. Tapi kalau dilihat dari kacamata hukum negara kita, kayu yang ditebang di dalam hutan tanpa izin resmi itu jatuhnya ya murni pembalakan liar alias illegal logging. Nah, makanya di sini resikonya itu tinggi banget. Kalau secara adat mungkin nggak masalah, tapi secara hukum negara ini akan jadi tindakan kriminal. Tapi karena di masa-masa itu Ipar ini benar-benar lagi butuh pekerjaan dan dia butuh uang cepat. Dia akhirnya nggak mikir panjang lagi, dia sudah nggak mikir halal haramnya, dia sudah nggak mikir resikonya seperti apa. Singkatnya, Ipar langsung memutuskan dia ambil tawaran kerja dari temennya itu. Terus kira-kira sekitar 1 minggu setelah mereka ngobrol itu, Ipar langsung berangkat ke Kabupaten Siak. Dia langsung menuju ke lokasi Pak Cik temennya itu. Nah, sesampainya di Siak, Ipar langsung ketemu sama Pak Cik. Dan disitulah Ipar ini nggak langsung disuruh kerja, dia diajak duduk dulu, ngobrol-ngobrol dulu sama Pak Cik. Nah, di sini Ipar itu dikasih arahan panjang lebar tentang seperti apa sistem kerja keras di dalam hutan itu.
Pak Cik di sini juga ngasih tahu apa saja pantangan atau larangan yang nggak boleh dilanggar ipar selama dia berada di dalam hutan itu nanti. Nah, ini penting banget karena hutan di sana itu masih sangat rimbun dan masyarakat di sana itu masih percaya dengan hal-hal yang terjadi di luar nalar. Artinya hal-hal mistis itu sering terjadi di sana. Nah, setelah dikasih arahan-arahan itu, ipar mulai dikenalkan dengan beberapa orang yang memang mereka ini sudah biasa kerja ikut Pak Cik. Di situ ada yang namanya Bang Dayat. Nah, Bang Dayat ini adalah anak kandungnya Pak Cik sendiri. Terus ada lagi yang namanya Bang Faiz. Terus ada seorang bapak-bapak yang dipanggil Pak Yong. Dan masih ada 2 orang pekerja lagi di kelompok itu. Tapi ipar lupa siapa nama asli mereka berdua. Jadi total anggota di kelompok Pak Cik ini memang nggak terlalu banyak. Nah, dari sekian banyak nasihat atau wejangan dari Pak Cik itu ada satu pesan penting yang ditekankan banget sama Pak Cik ke ipar. Jadi Pak Cik ini bilang, nanti kalau kau ini sudah benar-benar sampai di dalam hutan, kau itu aku tugaskan khusus untuk benar-benar jaga barang bawaan rombongan. Dan kamu harus benar-benar hati-hati mengawasi area sekitar. Nah, kenapa Pak Cik pesan hal ini ke ipar? Karena ternyata di dalam hutan tempat mereka bekerja nanti itu bukan cuma ada kelompoknya Pak Cik. Ada beberapa kelompok penebang kayu balak yang lain yang juga ikut bikin tenda dan kerja di sana. Nah, dari pengalaman Pak Cik yang sudah selama bertahun-tahun lamanya itu, Pak Cik cerita ke ipar, kalau kelompok-kelompok penebang lain itu memang sering banget iseng. Mereka itu sering tertangkap tangan mencuri peralatan kerja. Atau bahkan mereka ini tega juga mencuri bekal logistik makanan yang dibawa sama kelompoknya Pak Cik. Dan kejadian kehilangan logistik di tengah hutan ini sudah sering banget menimpa Pak Cik dan kelompoknya. Jadi ipar memang ditugaskan secara khusus untuk waspada, selalu menjaga tenda dan selalu menjaga barang-barang yang ada di sana. Dan singkatnya hari keberangkatan yang ditentukan ini pun tiba. Terus pagi-pagi banget sekitar jam 6 pagi, mereka semua ini bersiap berangkat jalan kaki masuk ke dalam hutan. Dan udaranya masih terasa dingin banget waktu itu. Kabut tipis juga masih turun menyelimuti di sekitar hutan. Mereka bawa semua peralatan pemotongan kayu. Mereka juga nggak lupa bawa kardus-kardus logistik makanan. Ini untuk persediaan bertahan hidup beberapa hari ke depan selama mereka tidur di dalam hutan. Nah, di pagi hari keberangkatan itu Pak Cik ternyata nggak ikut berangkat bareng barisan mereka. Katanya Pak Cik masih ada urusan lain di luar dan Pak Cik bakal nyusul masuk hutan sore harinya. Terus karena di rombongan itu ipar ini umurnya yang paling muda dan dia juga paling minim pengalamannya belusukan masuk hutan. Di situ ipar cuma ditugaskan untuk bawa peralatan dan juga bawa barang-barang yang hitungannya ya ringan lah. Jadi di situ ipar juga posisinya ini disuruh jalan di barisan yang paling belakang. Sedangkan Pak Yong posisinya ada di barisan paling depan. Pak Yong di situ bawa parang, beliau bertugas menebas pohon-pohon kecil dan juga semak belukar rimbun untuk buka jalur supaya jalan anggota rombongan lain itu lebih gampang untuk dilewati. Nah, mereka jalan semakin masuk ke area hutan siak yang masih lebat itu. Dan singkat cerita teman-teman, setelah lumayan lama mereka jalan kaki membelah hutan itu, sampailah mereka di titik lokasi yang memang titik lokasi ini sudah dijelaskan dan sudah ditentukan sama Pak Cik di awal tadi. Terus di titik itulah mereka rencananya akan mulai mencari dan menebang kayu balak. Akhirnya begitu sampai di titik itu, mereka semua meletakkan barang bawaan, mereka langsung bagi tugas, mereka akan bikin pondok sementara atau semacam camp. Jadi rombongan ipar ini cuma bikin pondok dari lembaran terpal plastik besar untuk tempat mereka istirahat selama beberapa hari. Terpal itu diikat kencang ke batang pohon seadanya untuk dijadikan atap. Nah, pas rombongan ipar ini lagi sibuk-sibuknya, mereka bikin pondok dari terpal dan juga potong kayu untuk bikin pondok ini, tiba-tiba ada kejadian yang awalnya sudah dibicarakan oleh Pak Cik, ini terjadi. Datanglah beberapa orang dari kelompok penebang kayu balak lain, mereka ini datang menuju ke arah mereka. Jumlah kelompok ini lumayan banyak, mereka itu datang bergerombol sekitar kurang lebih 13 orang. Nah, rombongan 13 orang ini langsung nyamperin kelompoknya ipar. Gelagat mereka itu santai. Mereka di situ langsung ngajak ngobrol rombongan ipar dan tanpa disuruh duduk, mereka ini langsung duduk di tempat itu. Padahal lokasi ini kan masih berantakan, karena pondok yang mereka bikin ini kan belum beres. Tapi kayak mereka ini sengaja melakukan seperti itu,
Jadi mereka ini kayak mancing kericuhan. Dan di momen inilah Ipar itu langsung teringat pesan Pak Cik soal logistik yang sering hilang. Jadi Ipar itu langsung diem dan dia langsung memperhatikan gerak-gerik ke-13 orang itu. Jangan sampai barang mereka ini diambil oleh mereka. Jadi pas rombongan kelompok itu numpang duduk di area pondok, suasana ini mulai sudah gak enak. Nah, Ipar tetap diam, dia tetap di posisinya sambil dia itu menjaga barang bawaan, tapi dia fokus mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Intinya dari obrolan yang didengar oleh Ipar waktu itu, orang-orang dari kelompok ini itu nada bicaranya itu sudah mengarah ke tuduhan. Seolah-olah mereka itu sengaja datang ke situ untuk menyalahkan Pak Cik. Nah, mereka ini menuduh rombongannya Pak Cik sudah salah masuk jalur penebangan. Karena menurut mereka area hutan yang mau ditebang oleh rombongannya Pak Cik ini itu adalah wilayah yang sudah lebih dulu ditandai oleh kelompoknya mereka. Intinya di situ mereka mengklaim kalau rombongan Ipar ini menyerobot wilayah tebangan mereka. Nah, ketika mendengar tuduhan yang sepihak seperti itu, Bang Dayat yang merupakan anak kandungnya Pak Cik, di situ Bang Dayat jelas nggak terima. Bang Dayat langsung merespon omongan mereka ini dengan nada yang agak tinggi juga. Dan kelihatan banget kalau Bang Dayat mulai marah. Bang Dayat ini ngomong seperti ini, "Sudahlah, ayahku nanti sore datang. Kalau kalian mau menjelaskan hal ini, mending kalian langsung ngomong ke ayahku aja. Karena kami yang ada di sini ini posisinya cuma pekerja. Kami ini cuma disuruh sama ayahku." Nah, jadi suasana di tempat itu langsung tegang. Tapi setelah mereka ngobrol ngalor ngidul dan sempat berdebat panjang lebar tanpa ada titik temu, kelompok itu akhirnya pergi. Nah, setelah kelompok itu pergi ya, rombongan Ipar melanjutkan kegiatan mereka. Mereka lanjut bikin pondok untuk istirahat itu. Dan selang beberapa jam setelah kejadian adu mulut itu, pas mereka lagi santai istirahat, Bang Dayat ini nyuruh Ipar untuk nyari ranting-ranting kayu kering. Rencananya ranting itu mau dipakai untuk bikin perapian dan juga untuk masak air untuk nyeduh kopi. Nah, sebelum Ipar ini pergi nyari ranting kayu itu, Pak Yong itu sempat manggil Ipar dan ngasih penjelasan ke Ipar. Pak Yong itu ngomong seperti ini, "Ipar, kalau kamu cari kayu, cari aja di sekeliling area sini aja ya nak. Jangan sampai kamu jalan terlalu jauh ke arah sungai ya nak." Karena Ipar ini sadar bahwa posisinya sebagai anak baru, ya dia langsung mengiyakan apa yang dipesankan oleh Pak Yong. Terus dia mulai jalan keliling, nyari ranting kering, dan dia nyarinya itu di sekitar area pondok mereka. Tapi masalahnya, di sekitaran pondok itu benar-benar nggak ada ranting kering yang layak untuk dibuat perapian. Kayu-kayu yang ada di sana itu rata-rata kayu basah semua. Ya ini wajar karena ini kan sisa-sisa kayu tebangan basah ketika Pak Yong dan teman-teman buka jalur bikin pondok tadi. Akhirnya karena nggak nemu kayu kering sama sekali, Ipar akhirnya ngambil inisiatif sendiri. Dia memutuskan untuk jalan agak menjauh ke arah lain untuk nyari kayu yang benar-benar kering itu. Terus Ipar ini nggak sadar, dia sudah jalan sekitar 10 menitan untuk nyari ranting ini, dan posisinya ternyata sudah lumayan jauh dari pondok. Dia sudah nggak dengar lagi obrolan dari teman-temannya yang ada di pondok. Nah, pas dia lagi asik nyari ranting kayu, tiba-tiba dari arah kejauhan, Ipar ini dengar suara Bang Faiz yang teriak-teriak dari kejauhan, sambil lari beliau itu. Jadi Bang Faiz ini lari tergopoh-gopoh ke arah Ipar, wajahnya panik. Ipar sempat bengong ngelihat Bang Faiz yang lari ketakutan seperti itu. Nah, begitu sampai di dekatnya Ipar, Bang Faiz itu langsung narik tangan Ipar dengan kuat. Bang Faiz langsung nyuruh Ipar untuk lari. Jadi Ipar ini nggak tahu apa-apa, mereka berdua langsung lari. Dan mereka lari tanpa tahu arah yang mau dituju, pokoknya mereka lari. Nah, waktu itu Ipar benar-benar nggak bisa ngomong apa-apa, dia nggak sempet tanya, nafas sudah ngos-ngosan juga, dia cuma pasrah ngikutin Bang Faiz lari. Nah, singkat cerita, kira-kira sekitar 15 menitan mereka berdua lari itu, Bang Faiz akhirnya ngajak Ipar berhenti di dekat sebuah pohon besar yang lokasinya itu ada di pinggiran sungai. Mereka di situ baru mulai ngatur nafas, dan di momen itulah Bang Faiz ngomong ke Ipar. Dia ngomongnya itu bisik-bisik pelan banget. Bang Faiz itu ngomong ke Ipar gini, "Ipar, nanti kalau kamu ngelihat ada orang yang datang ke arah kita, kamu diam aja, jangan bersuara." Nah, ketika mendengar Bang Faiz kok ngomong bisik-bisik seperti ini, Ipar semakin ngerasa takut, ini ada apa kok kayak gini kondisinya. Akhirnya Ipar tanya ke Bang Faiz. Ipar nanya, ini sebenarnya ada kejadian apa sih Bang? Kok sampai kita lari ketakutan seperti ini? Dari situlah Bang Faiz ini ngasih tahu kejadian yang sebenarnya. Jadi pengakuan dari Bang Faiz, selama Ipar ini pergi,
nyari kayu bakar tadi, ternyata kelompok yang tadi siang sempat adu mulut sama mereka ini ternyata balik lagi ke pondok. Dan waktu itu situasinya sudah benar-benar pecah. Bang Dayat, anak dari Pak Cik itu ribut besar dengan kelompok yang selisih paham tadi. Dan yang mengerikan adalah Bang Dayat ini dibacok di bagian punggungnya oleh salah satu orang dari kelompok itu menggunakan parang panjang. Dan kejadiannya itu cepat banget. Akhirnya ricu di sana, dan berhubung kelompok ipar ini kalah jumlah orang, dan pastinya mereka juga sama sekali nggak ada persiapan untuk berantem, apalagi menggunakan senjata tajam seperti itu. Disitulah Pak Yong, Bang Faiz, dan 2 orang pekerja lain ini nggak bisa berbuat apa-apa untuk ngelawan. Satu-satunya pilihan mereka waktu itu cuma kabur untuk menyelamatkan nyawa mereka masing-masing. Nah, Bang Dayat yang waktu itu terluka, beliau ini juga kabur. Tapi kaburnya nggak tahu kemana. Intinya Bang Dayat juga berpisah dengan anggota kelompok yang lain. Sedangkan Bang Faiz ini, dia langsung inget sama ipar, yang waktu itu dia lagi nyari kayu. Makanya di situ Bang Faiz langsung lari ke arah ipar dan dia teriak-teriak nyuruh ipar untuk ikut kabur menyelamatkan diri. Nah, akhirnya setelah mendengar cerita itu dari Bang Faiz, ipar baru paham betapa berbahayanya situasi mereka waktu itu. Singkatnya, ipar dan Bang Faiz ini memutuskan untuk menyusuri tepian sungai itu. Karena aliran sungai ini deras dan sungainya juga agak lebar, nggak mungkin untuk bisa diseberangi. Jadi mereka jalan terus sambil nunggu airnya surut, supaya mereka bisa nyebrang ke daratan di seberang. Nah, dalam pelarian itu, mereka berdua itu benar-benar nggak bawa perbekalan apapun. Di situ nggak ada makanan, nggak ada yang bawa minum, dan satu-satunya barang yang dibawa ya cuma golok. Golok yang dipegang ipar pas dia mau nyari kayu tadi. Jadi cuma itu senjata buat mereka bertahan hidup. Nah, mereka nunggu di situ itu lumayan lama, sekitar jam 10-an siang, akhirnya air sungai itu mulai kelihatan surut. Nah, disitulah mereka berdua langsung jalan menyeberangi sungai itu. Dan sesampainya di daratan yang ada di seberang, mereka berdua langsung cari tempat yang aman untuk sembunyi. Tujuan mereka ini cuma satu ya, supaya posisi mereka ini nggak diketahui oleh orang-orang dari kelompok pembalak lain, yang mungkin waktu itu mereka juga lagi ngejar Faiz dan juga ipar. Dan waktu pun berlalu sampai akhirnya hari ini sudah mulai gelap. Di pinggiran sungai itu banyak sekali tumbuh hutan bakau. Dan sekedar informasi untuk teman-teman yang belum tahu bahwa pohon-pohon bakau yang tumbuh di pinggiran sungai atau di tepian laut di daerah Riau itu beda. Akar-akarnya itu cenderung berukuran besar-besar banget dan menonjol tinggi ke atas permukaan lumpur. Dan tingginya itu bisa sampai sekitar 1 atau 2 meteran. Jadi karena waktu itu mereka merasa sudah nggak aman, ipar dan Bang Faiz memutuskan untuk naik ke atas jalinan akar-akar bakau yang besar itu, dan mereka berdua istirahat di atas akar bakau itu sambil terus waspada mengawasi sekeliling mereka. Mereka memantau terus dari atas. Mereka berjaga-jaga kalau seandainya ada orang yang tidak dikenal, mungkin mendekat ke arah sungai tempat mereka sembunyi, mereka akan langsung semakin menyembunyikan diri. Nah, semakin lama, semakin gelap kondisinya. Di atas akar bakau itu mereka berdua benar-benar merasakan lapar dan haus. Karena memang nggak ada makanan atau minuman sama sekali. Suasana juga sunyi banget. Nah, mereka berdua cuma diam, nggak saling ngobrol untuk menjaga supaya nggak ada suara yang keluar. Singkatnya nggak tahu jam berapa, pokoknya sudah malam banget waktu itu. Dan karena kecapean, karena seharian lari dan jalan terus, akhirnya mereka ini ketiduran di atas akar bakau itu. Tapi tidurnya pun juga nggak bisa pules. Sekitar tengah malam, ipar sendiri lupa tepatnya jam berapa karena mereka juga nggak ada jam tangan, jadi mereka nggak tahu pastinya. Pokoknya tiba-tiba di tengah malam itu Bang Faiz ini kebangun. Bang Faiz bangun karena dia ngerasa gatal banget di badannya. Ternyata dia ini digigitin serangga yang namanya agas atau tugau. Nah, buat teman-teman yang tidak tahu, agas atau tugau ini sejenis nyamuk berukuran sangat kecil yang memang habitatnya itu hidup subur di daerah rawa-rawa atau pinggiran laut. Dan gigitannya itu benar-benar gatal dan bikin panas. Karena waktu itu Faiz ini sudah nggak tahan dengan gigitan ini, Bang Faiz akhirnya membangunkan ipar. Bang Faiz nyuruh ipar turun dari atas akar bakau itu. Akhirnya mereka berdua pelan-pelan turun ke bawah dalam kondisi gelap itu. Mereka berdua mulai jalan menyusuri celah-celah hutan bakau untuk nyari tempat yang agak lebih mendingan lah. Nah, pas mereka berdua lagi jalan menyusuri hutan bakau di tengah malam itu, tiba-tiba ipar ini dengar sangat jelas ada suara orang yang teriak-teriak dari kejauhan
Dan orang-orang yang teriak ini itu manggil namanya Bang Faiz. Tapi anehnya pas waktu Ipar ini nanya ke Bang Faiz, "Bang, itu ada yang manggil namamu, Bang?" Bang Faiz ini bilang, "Enggak, itu manggil namamu, Ipar." Jadi mereka ini benar-benar bingung. Menurut Ipar, orang-orang yang teriak ini itu manggil namanya Bang Faiz. Tapi menurut Bang Faiz, orang-orang yang teriak ini itu manggil namanya Ipar. Nah, mereka berdua langsung diem. Dan di tengah hutan bakau yang gelap itu, mereka berdua seolah sengaja dibuat bingung satu sama lain. Dengan suara teriakan orang ini yang memang terdengar berbeda-beda di telinga mereka masing-masing. Nah, kalau dipikir secara logika, dari mana ada orang yang tahu nama mereka berdua dan manggil dari tengah hutan lebat di tengah malam yang seperti itu? Nah, ketika melihat gelagat yang sudah nggak beres ini, Bang Faiz itu langsung berusaha menenangkan situasi. Bang Faiz noleh ke arah Ipar, dan dia ngomong dengan nada yang serius. Bang Faiz ngomong gini ke Ipar, "Sudahlah, Par, kamu jangan hiraukan suara-suara itu. Itu belum tentu suara manusia yang manggil kita." Jadi setelah Bang Faiz ngomong seperti itu, perasaan Ipar waktu itu sudah benar-benar nggak karuan. Dia membayangkan bahwa yang manggil dia tadi, ini bukan manusia. Bisa jadi penunggu makhluk halus di hutan tersebut. Dia ngerasa takut, iya. Gelisah juga iya, dan ada juga rasa sedih karena dia memikirkan nasib mereka berdua yang mendadak mereka harus lari ketakutan masuk hutan tanpa persiapan apapun. Nah di situ, karena Ipar ini takut salah ngomong, Ipar akhirnya lebih memilih banyak diam. Dia sama sekali nggak mau membahas lagi soal suara misterius yang manggil-manggil nama mereka di tengah malam itu. Nah terus di momen yang mencekam inilah Bang Faiz terus berusaha ngajak ngobrol Ipar. Bang Faiz ini seolah ngasih motivasi terus ke Ipar supaya Ipar itu nggak takut. Bang Faiz itu ngomong, "Ipar, kalau salah satu dari kita ini merasa sangat ketakutan, makhluk halus atau jin-jin penghuni hutan bakau ini, itu malah akan ngerasa bangga. Dan imbasnya nanti mereka bakal terus-terusan menakutin kita dan ganggu kita terus." Nah, ketika mendengar pesan dari Bang Faiz itu, Ipar berusaha sekuat tenaga untuk melawan rasa takutnya. Dan singkatnya, sampai pagi hari, matahari mulai muncul dan langitnya sudah mulai terang. Karena semalaman mereka itu jalan menyusuri celah-celah hutan bakau, paginya mereka memutuskan untuk istirahat. Mereka istirahat sejenak lah, sambil duduk ngambil nafas, mereka berdua mulai mengamati di area sekitarnya. Nah, mereka coba ngelihat ke arah mana sebenarnya mereka jalan semalaman tadi. Nah, di momen inilah mereka berdua baru sadar, ternyata mereka ini berjam-jam malam-malam itu jalan menyusuri hutan bakau, ini ternyata sia-sia. Karena ternyata selama semalaman itu mereka cuma muter-muter di sekeliling pohon bakau yang sempat mereka singgahi untuk tidur tadi malam. Jadi mereka kembali ke titik yang sama dan itu kelihatan jelas banget. Jadi di sekitar lumpur yang ada di bawah akar-akar pohon bakau itu banyak jejak telapak kaki mereka berdua. Jadi mereka balik lagi ke situ. Dan ini menjadi bukti bahwa mereka ini nggak pergi kemana-mana. Mereka cuma muter-muter di situ. Nah, karena badan mereka ini sudah capek, mereka berdua memutuskan untuk tidur beberapa saat di situ. Ya tujuannya untuk memulihkan stamina, supaya mereka kuat jalan lagi. Tapi mereka berdua ini lagi-lagi kebangun, karena nggak kuat nahan gigitan serangga agas atau tugo. Gigitannya itu benar-benar gatal luar biasa, bahkan menurut Ipar, itu rasanya ini sampai terasa di kulit itu panas. Akhirnya mereka bangun lagi dan mereka jalan lagi. Kali itu mereka jalan sambil berusaha cari apapun di sekitar situ yang kira-kira bisa dimakan untuk ngisi perut. Dan di sini ada satu kejanggalan lagi yang dirasakan oleh Ipar selama mereka jalan di siang itu. Dari sepanjang perjalanan, mereka memutari area itu. Gak sekalipun mereka ini ngelihat ada satupun hewan. Jadi gak ada burung yang lewat, gak ada monyet, gak ada lutung. Padahal di daerah hutan bakau di pinggir laut seperti itu, ini memang habitatnya monyet, habitat burung juga. Dan sebenarnya banyak ditemukan kawanan monyet, lutung, ataupun jenis burung-burung. Tapi siang itu, benar-benar nggak ada satupun hewan yang kelihatan. Akhirnya di tengah perjalanan itu, Bang Faiz ini ngomong lagi ke Ipar. Dia bilang, "Par, rasa lapar itu biar berhari-hari pun, itu masih bisa ditahan. Tapi kalau haus, itu yang susah ditahan. Kalau orang nggak makan selama beberapa hari, bisa dipastikan dia akan tetap hidup. Tapi kalau orang nggak minum selama beberapa hari, dia bisa mati.
Nah, kondisi mereka saat itu memang sedang kehausan karena belum ada minum sama sekali. Nah, tiba-tiba Ipar ini kepikiran satu ide. Ipar itu mengusulkan seperti ini. Bang, gimana kalau aku aja yang nyari air keluar, Bang? Sekalian ngelihat kondisi di luar aman atau enggak. Nah, Ipar mengusulkan ini tuh karena satu-satunya benda yang mereka punya waktu itu ya cuma parang ini. Tapi Bang Faiz nolak. Bang Faiz bilang, janganlah Par. Kalau kita berdua sampai berpisah, walaupun cuma sebentar, nggak akan ada lagi kata selamat buat salah satu di antara kita. Nah, Ipar awalnya nggak ngerti sama sekali apa maksud dari omongan Bang Faiz. Dan karena nggak paham, Ipar cuma bisa diem. Nah, mungkin waktu itu Bang Faiz ngeliat Ipar ini kebingungan dengan kata-kata beliau. Akhirnya Bang Faiz ngasih penjelasan sambil dia itu bisik-bisik ke Ipar. Intinya Bang Faiz ngomong seperti ini, Ipar, kalau kita sampai berpisah, meskipun sebentar, makhluk halus yang ada di dalam hutan ini bakal semakin leluasa untuk memperdaya kita. Nah, ternyata Bang Faiz ini sebenarnya sudah sadar dari awal. Dia sudah tahu bahwasanya mereka berdua ini memang sengaja disesatkan dan sedang dimain-mainkan oleh makhluk halus penghuni hutan bakau itu. Bang Faiz sudah sadar ini semenjak mereka berdua itu mulai mendengar ada suara yang manggil-manggil nama mereka tadi malam. Makanya di situ Bang Faiz melarang Ipar untuk memisahkan diri. Akhirnya setelah percakapan itu tiba-tiba Bang Faiz ngelihat ada orang yang sedang jalan ke arah mereka. Nah, Bang Faiz langsung buru-buru nyuruh Ipar untuk sembunyi. Mereka berdua langsung merunduk dan sembunyi di celah-celah akar bakau. Semakin lama orang ini kok jalannya itu semakin mendekat ke persembunyian mereka. Dan kebetulan orang itu juga pas ngelihat ke arah tempat mereka bersembunyi. Nah, orang ini kaget pas melihat kok ada orang yang lagi sembunyi di celah-celah akar bakau. Setelah kaget itu, orang ini mulai mendekat seolah mau memastikan ini apakah benar-benar orang atau bukan. Terus setelah dia benar-benar yakin kalau Ipar dan Bang Faiz ini manusia, barulah orang ini manggil mereka berdua. Beliau ini langsung ngomong sambil nangis. Dia bilang gini, Pak, tolong saya Pak. Saya ini sudah 2 hari disesatkan di tempat ini. Saya sudah capek cari jalan keluar tapi nggak ketemu-ketemu jalan keluarnya. Nah, mendengar orang ini minta tolong, Bang Faiz langsung tanya ke orang itu. Loh, kamu kok tahu kalau kamu sudah disesatkan di sini? Orang ini langsung jawab, karena saya ini sudah 2 hari cuma muter-muter di tempat ini saja, Pak. Padahal saya sudah berusaha jalan sejauh mungkin dan lewat arah yang berbeda-beda, tapi ujungnya saya kembali lagi ke sini. Nah, di tengah kebingungan itu ada satu hal yang membuat mereka bersyukur. Ternyata orang ini yang nyasar itu dia membawa stok air dalam jerigen ukuran 5 literan. Meskipun isinya juga sudah tinggal separuh. Akhirnya Bang Faiz dan Bang Ipar itu minta minum pada orang ini lebih dulu. Dan akhirnya Bang Faiz cerita juga bahwasanya mereka berdua ini dikejar sama orang yang akhirnya mereka juga tersesat dan nggak tahu arah pulang di hutan ini. Singkat cerita mereka bertiga akhirnya saling cerita tentang bagaimana bisa sampai tersesat di hutan bakau tersebut. Nah, dari obrolan itu mereka tahu nama orang ini Rahmat. Rahmat itu akhirnya cerita kronologi kejadiannya. Kata Rahmat sebenarnya dia itu awalnya niatnya cari burung menggunakan perangkap lem. Dan dia masuk bertiga sama teman-temannya. Tapi anehnya semakin lama posisi mereka bertiga itu semakin berpisah dan nggak jalan bareng-bareng lagi. Dan pas sadar kalau teman-temannya ini sudah nggak ada, dia berusaha keras nyari kedua temannya itu. Dia sudah teriak-teriak manggil nama mereka, tapi sama sekali nggak ada sautan. Terus karena usahanya ini nggak membuahkan hasil, dia jalan terus ke arah jalan awal pas mereka masuk hutan bakau. Tapi anehnya, dia nggak bisa menemukan lagi jalan keluar itu. Setelah 2 hari 2 malam dia jalan tanpa henti dan nggak tidur sedikit pun, Rahmat ini mulai merasa putus asa dan berhenti istirahat. Nah, di momen itulah Rahmat itu merasa aneh. Ternyata selama 2 hari dia jalan siang malam tanpa istirahat itu, posisinya ini tetap muter di area itu lagi. Sampai akhirnya dia mendengar samar-samar ada orang yang ngobrol. Dia hampirilah sumber suara tersebut, ternyata orang yang ngobrol itu adalah Ipar dan Faiz. Awalnya dia sempat ragu untuk mendekat karena dia mengira kalau Ipar dan Faiz ini bukan manusia. Nah, akhirnya setelah cerita itu, setelah ngobrol dengan Rahmat, mereka bertiga bikin kesepakatan. Ipar, Bang Faiz, dan Rahmat ini sepakat untuk tetap bareng-bareng cari jalan keluar dari hutan bakau itu. Mereka janji jangan sampai ada yang terpisah satu sama lain. Karena mereka sadar kalau sampai terpisah sendirian di tempat itu, urusannya bisa semakin rumit.
Dan dari obrolan itu juga akhirnya Ipar tahu lebih jelas soal identitas Rahmat. Rahmat ini cerita kalau dia berasal dari daerah yang namanya Lubuk Dalam. Dan kalau dilihat jaraknya, Lubuk Dalam itu kira-kira sekitar setengah jam perjalanan dari pusat kota Siak. Singkatnya, mulailah mereka bertiga ini jalan pelan, mereka terus jalan, cari jalan setapak atau celah-celah supaya bisa benar-benar keluar dari hutan bakau itu. Dan setelah jalan lumayan jauh, akhirnya mereka menemukan titik terang. Jadi mereka mulai ngelihat sungai lagi. Dan setelah diingat-ingat, itu adalah sungai yang kemarin disinggahi dan diseberangi oleh Ipar dan Bang Faiz waktu mereka lari itu. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga langsung turun dan menyeberangi sungai tersebut. Sesampainya di daratan seberang, mereka melanjutkan jalan menyusuri hutan. Nah, di tengah-tengah perjalanan menyusuri hutan inilah tiba-tiba Bang Faiz itu mendengar ada suara orang yang teriak kenceng manggil namanya. Faiz, Faiz. Jelas banget suaranya. Nggak lama setelah suara itu kedengeran, dari arah depan kelihatan ada orang yang lari menghampiri mereka bertiga. Dan pas orang itu semakin dekat, ternyata orang ini itu ternyata manusia beneran. Dan yang membuat kaget, ternyata orang ini itu adalah orang dari kelompok lain yang sempat bersitegang dengan Bang Dayat itu. Awalnya Ipar dan Bang Faiz mikir, ini orang mau nyerang kita. Tapi ternyata enggak. Dari penjelasan orang ini, ternyata selama ini, kelompok mereka itu juga lagi sibuk mencari keberadaan Ipar dan Bang Faiz. Orang-orang ini menjelaskan akhirnya kronologi yang sebenarnya terjadi. Jadi setelah kejadian Bang Dayat ribut, dan Bang Dayat sempat dicok punggungnya menggunakan golok itu, situasinya nggak seperti yang dibayangkan oleh Bang Faiz. Ternyata sore harinya, kelompok tersebut dan juga kelompoknya Pak C ini justru berdamai. Mereka malah kompak dan gabung jalan bareng-bareng untuk mencari keberadaan Ipar dan Bang Faiz ke dalam hutan. Karena ternyata setelah diselidiki lagi, ribut-ribut antara Bang Dayat dan salah satu orang ini itu murni karena urusan dendam pribadi. Jadi ini nggak ada urusannya dengan antar kelompok penebang kayu. Bang Dayat dan orang yang memecok dia itu ternyata memang sudah punya masalah dan mereka sudah musuhan sejak lama di luar sana. Nah, pas kebetulan mereka ketemu di tengah hutan, dan juga ada masalah selisih soal batas wilayah tebangan, akhirnya emosi mereka kepancing. Dan dendam lama itu akhirnya dilampiaskan di situ. Jadi setelah semua keributan ini selesai, semua anggota dari kedua kelompok ini pun ikut-ikutan panik. Karena mereka tahu kalau Ipar dan Bang Faiz ini kabur ke dalam hutan. Ya mereka ini kan tahu hutan Siak itu angkernya seperti apa. Apalagi mereka juga tahu Bang Faiz dan Ipar ini nggak berpengalaman di hutan. Makanya mereka langsung bikin tim pencarian gabungan. Setelah menjelaskan itu semua kepada Ipar dan Bang Faiz, mereka bertiga ini langsung diajak menuju ke pondoknya Pak Cik. Nah, ketika sampai di pondoknya Pak Cik, Ipar kaget melihat suasana yang ada di sana. Jadi di pondok itu rame banget. Banyak orang yang sudah kumpul di situ. Ada orang-orang dari kelompok utamanya Pak Cik, dan ada juga orang-orang dari kelompok-kelompok penebang lain. Yang kalau dihitung-hitung mungkin waktu itu ada sekitar 30-an orang yang kumpul di sana. Dan ternyata baru diketahui oleh Ipar, semua orang dari berbagai kelompok ini, mereka semua ini ternyata ikut turun untuk mencari Ipar dan juga Bang Faiz ke dalam hutan. Nah, kenapa kok mereka ini sampai segitunya nyariin Faiz dan Bang Ipar? Karena orang-orang ini tahu dan mereka juga dapat info bahwa Ipar itu masih anak baru dan belum pernah sekalipun kerja di dalam hutan. Nah, dari obrolan di pondok inilah akhirnya Ipar juga tahu satu hal lagi, bahwa Bang Faiz ini juga belum berpengalaman di dalam hutan. Apalagi mereka juga tahu hutan Siak itu seperti apa angkernya. Sering menyesatkan orang dan bahkan sampai banyak orang hilang yang belum ditemukan di hutan Siak. Nah, akhirnya di pondok itu, Ipar, Bang Faiz, dan Rahmat ini langsung disuruh istirahat. Mereka disuruh membersihkan badan lebih dulu, terus dikasih minum dan dikasih makanan yang layak. Terus mereka disuruh ngerokok lebih dulu untuk menenangkan pikiran. Setelah kondisi Ipar dan Bang Faiz ini mulai agak tenang, barulah mereka semua yang ada di pondok itu duduk kumpul dan mereka saling bertukar cerita. Nah, di momen ini ada hal yang di luar nalar dan benar-benar nggak masuk akal yang terungkap di situ. Dari penjelasan Ipar, penjelasan Bang Faiz, dan juga penjelasan dari 30-an orang yang mencari mereka itu, ceritanya ini sangat jauh berbeda satu sama lain. Jadi nggak ada yang sinkron. Nah, kita mulai dari pengakuan Ipar lebih dulu. Ipar ini cerita. Dari pengakuan Ipar, waktu di pondok itu dia cuma nurut, dia lari, karena tangannya itu tiba-tiba ditarik oleh Faiz.
dan dia dibawa lari oleh Faiz. Awalnya di situ Ipar nggak tahu apa-apa, nggak tahu kalau ada yang dipajak, nggak tahu apa-apa. Pokoknya dia ikut lari. Dan menurut ingatan dan juga hitungan Ipar, dia sama Bang Faiz ini cuma tersesat muter-muter di dalam hutan bakau itu selama sekitar 2 hari 1 malam. Pengakuan dari Bang Faiz, ini ceritanya beda lagi. Bang Faiz ini bilang ke semua orang, alasan waktu itu dia teriak-teriak manggil Ipar dan langsung narik Ipar kabur, karena katanya waktu itu Faiz ini sempat ngelihat ada orang tinggi besar yang orang ini nggak dikenal. Orang ini bawa parang, dia menghampiri Ipar. Jadi kayak mau baca Ipar. Disitulah akhirnya Bang Faiz teriak-teriak ke arah Ipar, intinya menyuruh Ipar untuk segera lari. Sampai akhirnya Bang Faiz itu menarik tangannya Ipar dan bawa Ipar lari menuju ke sana. Nah, Ipar sendiri, menurut Ipar itu nggak ngelihat siapapun. Dia nggak ngelihat ada sosok tinggi besar yang bawa parang, dia nggak ngelihat itu. Tapi yang dilihat Bang Faiz ini jelas-jelas nyata, ada sosok hitam besar yang bawa parang dan mau bawa Ipar. Tapi penjelasan dari Ipar dan Faiz ini jauh berbeda juga dengan penjelasan dari orang-orang yang ada di pondok yang sempat mencari keberadaan mereka di dalam hutan. Penjelasan dari sekitar 30-an orang yang sempat ikut mencari mereka ini benar-benar bikin merinding. Jadi menurut kesaksian orang-orang ini, pada waktu kejadian Bang Dayat ribut itu, Bang Faiz itu tiba-tiba kayak ketakutan sendiri. Gara-gara dia ngelihat Bang Dayat jatuh dipukul punggungnya pakai golok. Setelah itu, Bang Faiz langsung lari menghampiri Ipar dan kemudian mereka berdua kabur. Nah, ternyata memang nggak ada orang asing yang bawa golok atau nyerang Ipar itu. Nggak ada sosok hitam itu. Karena memang nggak ada satupun orang yang ngejar bawa golok, apalagi mau mencelakai Ipar. Nggak ada satupun yang ngelihat ini. Nah, dari pengakuan 30-an orang ini, rentang waktu kejadiannya itu beda banget. Mereka semua bilang kalau mereka semua ini ternyata sudah nyari Ipar dan Faiz di dalam hutan itu selama 5 hari 4 malam. Tapi Ipar sendiri merasa mereka cuma hilang 2 hari, 1 malam. Ternyata di dunia luar mereka sudah dicari sampai 5 hari dan 4 malam. Bahkan ada cerita dari tim pencari itu, di hari pertama Ipar dan Bang Faiz lari nggak tahu kemana itu, sore harinya tim gabungan ini langsung menyusuri sungai. Mereka nyari Faiz dan juga Ipar. Malam harinya salah satu orang dari tim mencari ini menemukan ada potongan kaki manusia sebelah kiri. Kaki itu ngapung dan tersangkut di celah akar bakau di pinggir sungai. Nah, mereka semua sempat panik dan mikir kalau kaki yang putus itu adalah kakinya Bang Faiz. Tapi ternyata setelah potongan kaki ini diangkat naik ke atas daratan, potongan kaki itu kondisinya sudah membusuk parah. Dagingnya itu sudah hancur dan lembek banget kayak bubur daging. Bahkan sampai tulang dan dagingnya itu langsung terpisah pas waktu diangkat. Dari situ mereka bisa memastikan kalau potongan kaki ini nggak mungkin kakinya Ipar atau kakinya Bang Faiz. Karena secara logika nggak mungkin orang yang baru hilang beberapa jam, daging kakinya langsung membusuk dan lembek hancur seperti itu. Nah, lebih anehnya lagi, tim pencari ini bilang kalau selama 5 hari pencarian itu mereka juga sudah menyeberangi sungai. Mereka juga sudah menyisir sampai lokasi hutan bakau itu. Bahkan mereka sempat lama di area hutan bakau tempat Faiz dan juga Ipar sembunyi. Dan itu mereka lakukan berkali-kali. Apalagi mereka ini kan banyak orang, jadi mereka melakukan pencarian di lokasi yang itu-itu terus. Jadi yang jelas, mereka, tim pencari ini sudah berkali-kali ke lokasi di mana Bang Faiz dan Ipar sembunyi, dan bahkan mereka juga teriak-teriak. Tapi anehnya Faiz dan Ipar cuma sempat mendengar orang teriak-teriak manggil nama mereka, itu pun dari kejauhan. Nah, dari sekian banyak orang yang mencari di titik itu, nggak ada satupun yang ngelihat Ipar dan juga Bang Faiz. Padahal Ipar dan Bang Faiz ini merasa mereka nggak kemana-mana. Dan teman-teman juga harus ingat, pada tahun kejadian ini terjadi, situasinya belum secanggih sekarang. Pada waktu pencarian itu, handphone juga belum secanggih sekarang dan nggak ada satupun yang bawa handphone. Koran juga nggak bisa masuk ke daerah-daerah kampung apalagi hutan. Satu-satunya alat komunikasi andalan pada saat itu ya cuma radio amatir. Itu pun mereka untuk melaporkan hal ini ke radio mereka harus menempuh jarak yang sangat jauh keluar hutan, cuma buat dapat akses radio untuk menyebarkan berita kehilangan Ipar dan Bang Faiz ke warga sekitar. Dan itulah cerita yang dibagikan oleh Bang Ipar di Kemara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.